Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paters, perkenalkan nama saya Harlan Arya Pertama. Di sini saya akan mengobrol-ngobrol nih bersama rekan saya yang bernama Salwa. Jadi langsung saja untuk tes Salwa dipersilahkan. Tes Salwa nih, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih? Alhamdulillah juga. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Salwa Putri. Asal sekolah aku di SMK Bakti Nusantara 666 di Bandung. Oke, boleh langsung langsung lanjut saja. Oke, jadi di sini aku bakalan bahas tentang finance. Di sini aku bakalan jelasin 4 pembahasan. Yang pertama ada 5W1H, yang kedua job desk, yang ketiga peran dan tanggung jawab, yang keempat SOP. Oke, untuk yang pertama kan ada 5W1H. Jadi 5W1H itu apa sih, Kak Salwa? 5W1H itu ada what, who, when, where, why, dan how. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada what. Apa itu finance? Finance adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen, pengelolaan, dan perolehan dana serta penggunaannya. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, pengadaan modal, investasi, analisis keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Yang kedua ada who, siapa saja yang terlibat dalam finance. Finance melibatkan individu, perusahaan, dan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dan perolehan dana serta penggunaannya. Hal ini berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keuangan seperti manajer keuangan, akuntan, analis keuangan, dan investor. Yang ketiga ada when, sejak kapan konsep finance ada? Keberadaan keuangan sebagai konsep telah ada sejak zaman kuno. Namun dalam konteks modern, praktik dan prinsip-prinsip keuangan telah berkembang seiring waktu. Dengan peningkatan kebutuhan akan pengelolaan dan penggunaan dana yang lebih kompleks, ini berlangsung terus-menerus dan terus berkembang mengikuti perkembangan ekonomi dan keuangan yang melingkupi dunia saat ini. Yang keempat ada where, di mana saja finance berlaku. Finance berlaku di seluruh dunia. Kegiatan keuangan dapat ditemukan di berbagai sektor, mulai dari sektor publik atau pemerintah, sektor swasta atau perusahaan, hingga individu pada skala yang lebih kecil. Yang kelima ada why, atau mengapa finance ini penting. Finance penting karena berguna dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada how, bagaimana praktik dan proses seorang finance. Keuangan melibatkan sejumlah praktik dan proses termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, analisis keuangan, pembiayaan, pengambilan keputusan, investasi, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Oke, selain 5W1H ada apa lagi sih? Oke, yang selanjutnya ada job desk. Job desk ini adalah rancangan penugasan. Jadi peran di bidang keuangan melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab tergantung pada posisi dan fungsi spesifik. Berikut ada beberapa pekerjaan umum di bidang keuangan atau finance. Yang pertama ada analisis keuangan. Jadi analisis keuangan ini biasanya menganalisis data keuangan, melakukan proyeksi, mempersiapkan laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi keuangan berdasarkan hasil analisis. Yang kedua ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini biasanya mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan kas, perencanaan anggaran, pengelolaan risiko keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga ada akuntan. Akuntan biasanya memelihara catatan keuangan, mempersiapkan laporan keuangan, melakukan audit internal, dan menangani administrasi pajak. Selanjutnya analisis investasi. Analisis investasi ini meneliti dan menganalisis pasar keuangan, menganalisis portofolio investasi, memberikan rekomendasi investasi, dan mengelola risiko investasi. Selanjutnya ada analisis risiko.
Analisis risiko ini menganalisis risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman, dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Yang selanjutnya ada konsultan keuangan. Konsultan keuangan ini memberikan saran dan konsultasi kepada individu atau perusahaan terkait masalah keuangan, seperti perencanaan keuangan, investasi, perencanaan pajak, dan pengelolaan pensiun. Selanjutnya ada ahli pajak. Ahli pajak ini memberikan saran tentang perpajakan kepada individu atau perusahaan, mempersiapkan dan menyusun laporan pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada bankir investasi. Bankir investasi ini membantu klien dalam hal penggalangan dana, merger dan akuisisi, penawaran saham, dan transaksi keuangan lainnya melalui pelayanan investasi perbankan. Selanjutnya ada manajer treasury. Manajer treasury ini bertanggung jawab untuk mengelola arus kas perusahaan, manajemen likuiditas, manajemen risiko mata uang, dan pelaksanaan strategi keuangan. Yang terakhir ada manajer hubungan pelanggan. Ini bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien atau pelanggan perusahaan keuangan, memberikan solusi keuangan sesuai kebutuhan mereka, dan memantau keputusan pelanggan. Oke, yang ketiga kan ada peran dan tanggung jawab. Iya. Boleh dijelaskan? Oleh seorang. Jadi seorang profesional di bidang keuangan memiliki berbagai peran dan tanggung jawab tergantung pada posisi dan fungsi spesifik dalam organisasi. Berikut aku bakalan jelasin satu-satu peran umum dan tanggung jawab yang dapat terkait dengan bidang keuangan atau finance. Yang pertama ada perencana keuangan atau financial planner. Jadi di sini tuh yang pertama dapat membantu individu atau keluarga mengembangkan rencana keuangan yang komprehensif. Yang kedua, menilai situasi keuangan klien termasuk pendapatan, pengeluaran, investasi, dan tujuan keuangan. Yang ketiga, membuat strategi dan memberikan saran tentang pengelolaan aset, perencanaan pajak, investasi, pensiun, dan asuransi. Yang kedua, ada analis keuangan atau financial analyst. Di sini bisa menganalisis data keuangan dan kinerja perusahaan, laporan keuangan, tren keuangan, dan proyeksi. Yang kedua, menyusun laporan keuangan termasuk laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan risiko keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja keuangan. Yang ketiga, ada akuntan. Akuntan ini yang pertama memelihara catatan keuangan perusahaan termasuk pencatatan transaksi harian, trailing, dan rekonsiliasi. Yang kedua, mempersiapkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Yang ketiga, melaksanakan audit internal dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Yang keempat ada manajer keuangan atau finance manager. Di finance manager ini yang pertama merencanakan dan mengelola kegiatan keuangan perusahaan termasuk pengelolaan kas, anggaran, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan keuangan perusahaan. Terus mengelola risiko keuangan perusahaan dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Yang kelima ada ahli pajak atau tax specialist. Di sini yang pertama memberikan saran dan perencanaan pajak kepada individu atau perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan kepatuhan perpajakan yang sesuai. Yang kedua, melaksanakan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, memantau perubahan dalam undang-undang pajak dan memberikan rekomendasi pada strategi perencanaan pajak yang aktual. Oke, yang terakhir ada analis investasi atau investment analyst. Jadi di sini yang pertama melakukan penelitian dan analisis tentang pasar keuangan dan instrumen investasi. Yang kedua, menilai kinerja investasi. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang investasi dan memberikan rekomendasi investasi kepada klien atau perusahaan, mengembangkan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko investor. Oke, untuk yang terakhir kan ada SOP.
SOP sendiri itu, untuk SOP sendiri itu apa sih? Jadi SOP itu standar operating procedure. SOP di bidang keuangan dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada konteks dan perusahaan tertentu. Jadi aku bakalan sebutin beberapa SOP di finance. Yang pertama ada pengelolaan anggaran atau budgeting. Yang pertama menetapkan proses pembuatan anggaran tahunan. Yang kedua membuat rencana anggaran berdasarkan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga mengawasi implementasi dan pemantauan anggaran. SOP yang kedua yaitu pengelolaan kas atau cash management. Di sini yang pertama ada pembuatan dan pencatatan laporan kas harian. Yang kedua pengaturan dan pemantauan kebijakan pengeluaran kas. Yang ketiga membuat perkiraan kebutuhan kas dan menyesuaikan dengan arus kas perusahaan. SOP yang ketiga ada pengelolaan hutang atau debt management. Yang pertama menetapkan prosedur untuk pemberian pinjaman dan pengelolaan hutang perusahaan. Yang kedua, memastikan pembayaran hutang tepat waktu. Yang ketiga, memonitor tingkat hutang dan bunga yang relevan. SOP yang keempat ada pengelolaan piutang atau account receivable management. Yang pertama, menentukan prosedur untuk penerimaan pembayaran dari pelanggan atau klien. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi usia piutang. Yang ketiga, mengambil tindakan yang tepat untuk penagih pembayaran yang tertunda. SOP yang kelima, ada pelaporan keuangan atau financial reporting. Yang pertama, menetapkan jadwal dan format untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengelola proses penyusunan laporan keuangan secara akurat. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang berlaku. SOP yang terakhir atau yang keenam ada pengelolaan investasi atau investment management. Yang pertama ada mengatur kebijakan investasi perusahaan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi opsi investasi yang potensial. Yang ketiga, memantau kinerja investasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Oke, terima kasih untuk Kak Salwa yang sudah menjelaskan materi tentang finance tadi. Oke. Izin bertanya? Boleh. Oke, untuk yang pertama, jadi secara singkat tuh finance itu apa? Jadi secara singkat ya, finance itu adalah bidang yang berkaitan dengan keuangan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi seorang finance yang baik? Sebenarnya ada beberapa gitu yang harus dimiliki seorang finance biar ya. Baik. Yang pertama itu kita harus jujur. Jadi kan kita tuh bakal ngelola keuangan. Nah, otomatis kita harus jujur gitu. Yang kedua, tidak mudah dibohongi. Jadi kita harus selalu memverifikasi setiap informasi. Yang ketiga, disiplin dan konsisten. Yang keempat, harus detail dan teliti. Ini harus benar-benar penting banget, menjadi seorang finance itu harus teliti. Terus yang terakhir itu kita harus berpikir logis. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Teh Salwa yang sudah mempresentasikan materi tadi dan sudah menjawab pertanyaan. Oke. Jadi banyak ya yang kita bisa dapat ambil dari materi tadi, dan juga banyak manfaatnya. Oke, cukup sekian dari kami. Saya Harlan Arya Pratama. Saya Salwa Putri. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.